Shalom semuanya, apa kabar? Pasti sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena kemarin kita habis merayakan Natal bersama dengan keluarga, meskipun hanya di rumah saja. Tapi kita harus tetap bersyukur dengan kondisi ini ya, oke? Dan hari ini ada yang spesial nih, apaan tuh? Bukan spesial pakai telur, dan bukan spesial karena ada saya, tapi karena hari ini kita mau merayakan Natal bersama-sama remaja dan pemuda. Teman-teman udah siap semua kan? Pasti udah siap ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Sementara kami akan memulai setiap ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan, Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian Dia lahir. Sambil bergoyang juga nggak apa-apa, kita mau ajak papa mama kita di rumah juga nggak apa-apa. Oke? Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas Sekali lagi ya, kita mulai dari awal. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan dia firman. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Gimana teman-teman, masih semangat muji Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi masih semangat muji Tuhan? Katakan haleluya. 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 Oke, lagu kedua kita mau pujikan dari Pulau dan Benua. Masih semangat ya? Pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Cari tempat duduk yang terbaik. Dan kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita selama sehari ini. Karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Mari kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur, mengucapkan terima kasih karena Tuhan sungguh baik buat kita. Dan sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan atas dosa yang kita lakukan selama satu hari ini. Kita mau bicara sama Tuhan, kita mau jujur sama Tuhan. Dan satu hal yang saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan sangat menghargai ketika kita mau berbalik sama Tuhan. Karena Tuhan telah lahir untuk kita menebus dosa-dosa kita. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita ulangi sekali lagi. Seorang anak telah lahir. Anak telah lahir
lagi tahun 2020 akan segera berakhir Tuhan. Dan kami akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu ya Tuhan. Dan kami tidak tahu masa depan kami seperti apa. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, bangsa dan negara kami, kota kami, bahkan dunia ini ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami ingin percaya Tuhan, bahwa Tuhan memegang penuh kendali atas masa depan kami. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik buat kami. Kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada damai, dalam hadirat Tuhan ada sukacita, dan dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, aja sekali lagi. Sembah dan puji Dia, 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 Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami bisa fokus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap kami, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 22 sampai dengan yang ke-40. Lukas pasal 2, ayat 22 sampai dengan 40. Sebelum kita membacanya, ada baiknya kalau kita mempersiapkan diri dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kali ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami meyakini benar ini bagian dari kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk kami.
Karena itu kami juga percaya bahwa Tuhan telah menguasai kami dengan Roh Kudus, karena hanya melaluinya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ketika menyampaikan firman-Mu, biarlah semua yang disampaikannya berasal dari Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diakui atau tidak, kalau ada satu hal yang begitu diharapkan oleh semua manusia, dari kelompok umur apapun, dari background ras seperti apapun, maka hal yang dimaksudkan itu adalah keselamatan. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu selain membuat orang merasa aman sepanjang dia hidup di dunia, keselamatan juga bisa membuat orang terjamin hidupnya di masa depan, terutama setelah kematian menghampirinya. Sebab banyak orang memiliki pendapat bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan yang bisa menjamin dia tetap bisa selamat itu adalah keselamatan yang dari Tuhan.
Nah, atas kenyataan yang seperti itu maka jangan heran kalau kemudian banyak orang berupaya dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan keselamatan. Mulai dari rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin berderma atau bersedekah, rajin melakukan ritual-ritual peribadatan dalam bentuk apapun, bahkan melakukan hal lain yang menurutnya itu bisa membawa pada keselamatan. Nah, hanya saja menariknya, ada orang yang sekalipun sudah rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melakukan semua perintah Tuhan, tapi tetap merasa dirinya belum sungguh-sungguh merasakan keselamatan dari Tuhan, sehingga membutuhkan keselamatan sesungguhnya dari Tuhan, dan dia menunggunya. Siapakah dia? Kalau kita membaca bacaan kita kali ini, kita akan mendapati bahwa dia itu adalah Simeon dan ada satu lagi Hana. Kenapa demikian? Kalau kita memperhatikan bacaan kita, di sana disebutkan bahwa Simeon itu adalah seorang yang benar dan seorang yang saleh. Dikatakan dia itu benar berarti dia adalah orang yang berusaha melakukan apa yang menjadi perintah atau peraturan atau ketetapan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan kalau dikatakan bahwa dia itu adalah orang saleh, maka itu artinya dia adalah orang yang berusaha untuk melakukan ritual-ritual peribadatan dengan tepat. Begitu juga dengan Hana. Siapa dia? Di dalam bacaan kita disebutkan Hana itu adalah nabi perempuan atau yang seringkali disebut sebagai nabiah. Nah, semua dari kita tahu tugas sebagai nabi itu adalah menyampaikan firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, disebutkan bahwa Hana itu siang dan malam beribadah dan berpuasa, juga berdoa. Siang dan malam dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya kita bisa bayangkan bahwa hari-hari hidupnya Hana itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi mereka masih merasa ada yang kosong di dalam dirinya. Dan itu hubungannya dengan keselamatan. Kenapa seperti itu? Sebab mereka adalah orang yang mengetahui nubuatan dari zaman perjanjian lama. Bahwa keselamatan itu hanya mungkin mereka dapatkan di dalam diri Yesus. Karenanya ketika Yesus yang saat itu umur 8 hari, dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, karena memang itu adalah peraturan Yahudi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Simeon dan Hana? Kedua orang tua itu menyambutnya. Bahkan Simeon disebutkan dia menatangnya sambil memuji Allah dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Bagi Simeon, kalaupun saat itu juga dia harus pergi, artinya dia harus meninggal, dia sudah siap. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Sang Mesias. Dia katakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Bagi Simeon, apapun yang telah dia lakukan sebelumnya seolah nggak ada artinya dibandingkan dengan dia melihat Yesus yang baru berumur 8 hari, yang istilahnya belum bisa berfirman apapun, belum bisa mengajar apapun, masih sangat kecil. Tapi Simeon merasa ini sudah cukup baginya. Karena apa yang dinubuatkan Tuhan sejak dari zaman perjanjian lama tentang hadirnya Mesias sudah dia saksikan sendiri. Simeon sudah merasa puas dengan apa yang dia alami. Begitu juga dengan Hana. Nabiah atau nabi, tadi saya sebutkan, adalah orang yang tugasnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya itu berhubungan dengan peringatan agar umat Tuhan itu bertobat. Nah, dalam bacaan kita disebutkan Hana itu siang dan malam hanya ada di bait Allah. Ngapain dia di bait Allah tidak disebutkan. Tapi kemungkinan besar dia tidak selamanya menyampaikan nubuatan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus
Hana yang umurnya 84 tahun itu, yang sudah sangat usyur, langsung menampakkan sukacita. Dan dia langsung menyatakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas bangsa Israel. Dalam ayat ke-38 disebutkan, dan pada ketika itu juga datanglah dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kehadiran Yesus yang pada saat itu masih bayi merah sudah menimbulkan sukacita besar bagi Simeon dan juga Hana. Mereka bukan hanya siap untuk meninggalkan dunia karena sudah mendapatkan jaminan keselamatan sebab nubuatan sejak dari zaman perjanjian lama tentang hadirnya Mesias sudah mereka saksikan sendiri. Tetapi kehadiran Yesus juga membuat mereka sukacita dan sukacita itu mereka tularkan kepada banyak orang supaya orang banyak juga bisa mengerti akan hadirnya juru selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dibandingkan dengan Simeon dan Hana, yang mungkin pengenalannya dengan Kristus itu sangat sebentar. Mungkin mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk mendengar ajaran-ajaran Yesus. Karena Yesus baru berkarya itu setelah umur 30 tahun. Kalaupun misalnya Hana diberi umur panjang, saat itu dia umur 84 tahun dan 30 tahun berikutnya kan berarti dia umurnya sudah 114 tahun atau 114 tahun. Itu kan berarti sudah sangat tua. Simeon dan Hana yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, apalagi menyaksikan ketika Yesus meregang nyawa untuk memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kita, itu saja sudah merasa bersukacita karena berjumpa dengan Mesias. Apalagi kita. Kita memang tidak dapat kesempatan sebagaimana Simeon dan Hana yang melihat secara fisik kehadiran Yesus. Tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab sudah cukup bagi kita untuk kita mengetahui siapa dia, mengetahui ajaran-ajarannya, mengetahui keteladanan yang dia berikan kepada kita, untuk kita mengerti bagaimana bersikap benar ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan khusus. Yesus sudah kasih tunjuk semua itu. Dan kita juga mengerti melalui kisah Alkitab tentang betapa dia mencintai kita dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, pertanyaannya, terhadap semua yang telah Yesus lakukan kepada kita, apakah itu membuat kita sungguh merasakan sukacita karena kita mendapatkan jaminan keselamatan? Apakah itu juga membuat kita merasa siap untuk hidup dengan pola keselamatan yang telah Tuhan teladankan bagi kita? Ataukah kita justru merasa tidak perlu melakukan apapun karena keselamatan kita sudah dijaminkan oleh Tuhan, kita tidak perlu ngapa-ngapain aja, kita tetap selamat. Apapun itu kita diingatkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, ayo tunjukkan itu. Dengan menampakkan sukacita yang sesungguhnya. Yang awalnya kita tidak memiliki pengharapan menjadi memiliki pengharapan seperti Simeon dan Hana. Yang awalnya seolah tidak berkarya apapun menjadi orang yang siap berkarya untuk membuat yang lain bisa mengenal Tuhan. Dan yang lebih lagi, kita mau meneladani setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya sukacita itu bukan hanya kita rasakan sendiri, supaya pemulihan dari Tuhan bukan hanya kita rasakan sendiri, tapi juga dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bacaan firman-Mu kali ini semakin meneguhkan kami tentang peran Yesus yang sesungguhnya, yaitu sebagai juru selamat bagi kami. Simeon dan Hana yang sebenarnya adalah orang benar dan orang yang saleh saja, masih merasa perlu menunggu kehadiran Yesus dan ketika mereka berjumpa mereka sungguh bersukacita. Terlebih kami yang notabene adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak bisa melakukan ketetapan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi Yesus berkenan hadir untuk menyelamatkan kami dan memulihkan kami.
Sungguh Tuhan, itu sukacita besar bagi kami. Karena itu bantu kami Bapa, untuk kami menunjukkan rasa syukur kami terkait dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, dengan menampakkan pola hidup yang benar, pola hidup yang dipenuhi dengan pengharapan, pola hidup yang dipenuhi dengan syukur, pola hidup yang dipenuhi dengan kerelaan untuk mau memulihkan dan memberikan pengharapan kepada sesama kami. Juga pola hidup yang seturut dengan pola kerajaan Allah. Memang itu tidak mudah terlebih dalam situasi sekarang ini, tapi kami yakin benar Yesus yang telah hadir dan lahir di dalam diri kami, Yesus yang telah mau menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan terus memampukan kami hidup di dalam jalan keselamatan. Karena itu kami serahkan diri kami untuk sepenuhnya Tuhan bentuk seturut kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terberkati sama firman-Nya, teman-teman, pastinya ya. Kita sebentar lagi mau persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau sama-sama pujikan, Kita Surga Bergema. Sambil bergoyang juga nggak apa-apa di rumah ya. Surga bergema, mari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah, bergembira beserta, melakukan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita lanjut bait yang kedua ya. Surga disembah, Kristus Raja yang takkan hadir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikena firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oke, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebahagiaan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, kita mau sama-sama doa syafaat dan kami akan doa berantai. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik buat kami. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan kami ya Tuhan.
yang telah terkumpulkan, biarlah persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu saja dan berguna bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk setiap bangsa dan negara kami. Kau yang berkati Tuhan, bangsa dan negara kami dan kota kami ya Tuhan. Kau yang berkati setiap pemerintahannya dari atas dan yang paling bawah ya Tuhan, Kau yang berkati. Biarlah kemuliaan-Mu datang atas bangsa kami, biarlah kebesaran-Mu tercurah atas bangsa kami ya Tuhan, dan biarlah gereja-gereja-Mu bisa bangkit Tuhan. Dan kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan lindungi dari segala sesuatu yang buruk. Dan kami juga berdoa untuk setiap pemuda dan remaja kami ya Tuhan, dimanapun kami tempatkan. Biarlah kami bisa menjadi dampak dan terang-Mu dimanapun kami tempatkan ya Tuhan, di sekolah kami, di kuliah kami, di pekerjaan kami, di lingkungan kami, di gereja kami, dan di mana saja ya Tuhan. Berkati setiap kami. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Pendeta kami. Tuhan yang selalu berikan hikmat kepada Bapak Ibu Pendeta kami dalam mereka setiap menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar setiap yang mereka sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pokja ibadah, pokja media, serta pokja-pokja lain Tuhan, yang terlibat dalam ibadah Tuhan, dalam mengatur ibadah. Tuhan kiranya sertai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan tanggung jawab kepada mereka, Tuhan yang tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap kami yang bersekolah maupun kuliah. Tuhan kiranya berkati kami bila saat ini kami masih harus berkuliah, bersekolah secara online. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang buat kami mengerti setiap pelajaran, setiap yang diberikan oleh guru kami, dosen kami dapat mempelajari itu dengan baik. Tuhan juga berkati kami bila saat ini kami sedang mengerjakan ujian akhir, UAS Tuhan kiranya yang menyertai setiap kami. Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami. Haleluya. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap keluarga kami. Di dalam keluarga kami Kau berikan kerukunan, damai sejahtera yang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui keluarga kami dapat merangkan setiap kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang merindukan pekerjaan. Kiranya Kau berkati sertai, ataupun anak-Mu yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Bapa sendiri yang turun tangan dalam memberkati anak-anak-Mu dalam mendapatkan pekerjaan yang baru Tuhan, yang tentu saja hanya daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami kelemahan fisik karena suatu sakit penyakit, entah itu penyakit COVID ataupun penyakit yang lainnya. Kiranya Bapa sendiri yang lawat mereka satu persatu, Bapa yang berikan kesembuhan lewat obat yang dikonsumsinya ataupun lewat para medis yang merawatnya. Kiranya Kau berkati juga setiap keluarganya Tuhan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan dalam merawat setiap anggota keluarga yang sakit, sehingga mereka dapat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa, inilah seruan dan doa kami ya Tuhan. Kiranya Kau yang ampuni jika dalam doa ini terselip dosa dan kesalahan, dan Kau yang lengkapi setiap doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang sempurnakan doa ini melalui seperti doa yang telah Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita udah selesai. Lagu penutup, kita mau sama-sama pujikan sebuah lagu dari Santa Claus is Coming to Town.